Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, ini sekarang kita membahas masalah memisahkan diri dari jamaah sedang sholat berjamaah. Nah itu apakah kemudian boleh Kiai di saat kita sedang mengikuti sholat berjamaah sebagai makmum, lalu kita memisahkan diri untuk melanjutkan dengan sholat sendirian? Kalau memang boleh, ini apa saja syarat-syaratnya dan tata caranya bagaimana sebetulnya Kiai? Ini dalam kajian fikih itu namanya mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari imam yang sedang memimpin sholat berjamaah. Mbak Eva tadi tanya hukumnya apa? Hukumnya itu ada 5. Sama dengan hukum taklifi. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa juga jatuhnya haram. Nah, nanti ketika saya akan menyatakan hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, itu bisa berkaitan dengan syariat itu sendiri. Saya mengatakan dia wajib secara syariat. Tetapi boleh jadi dia wajib secara sosial. Gitu loh. Nah, karena kita hidup di masyarakat tuh kan ada aspek agamanya. Ini syarat dan rukun sholatnya, bagaimana cara berjamaahnya, bacaan Qur'annya. Tapi ada aspek sosialnya. Apakah ketiga orang tadi memisahkan dari imam, itu mengakibatkan kegaduhan sosial apa enggak? Nah, ini perlu diperhitungkan. Kenapa? Misalnya nih ya, yang jadi imam itu terkenal sudah orang baik, memenuhi segala kriterianya. Tiba-tiba saya berjamaah di belakang beliau, saya memisahkan diri. Maka nanti akan menimbul kegaduhan sosial kan. Orang akan bertanya, kenapa tadi Faiz ya, kok dia memisahkan dari jamaah? Jangan-jangan, nah ini jadi suudzon kan. Jangan-jangan Faiz tahu kalau imam kita orang nggak bener kayaknya. Kan begitu kan. Nah, jadi timbul fitnah nanti ya Kiai. Ya, pagi kalau misalnya musim pilkada kan, capres misalnya sholat, kemudian saya memisahkan diri. Itu kemudian diviralkan, oh capresnya nggak ngerti sholat tuh, bacaan buktinya apa. Itu Faiz nggak jadi berjamaah dan lain sebagainya. Tetapi secara prinsipnya di dalam agama itu ada hukum yang 5 tadi. Kapan saya mufarokoh wajib hukumnya? Kalau imamnya keluar dari sholat, dari ketentuan sholat. Misalnya ada rukun yang ditinggalkan cara sengaja. Atau kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, ada makhraj huruf yang salah dalam bacaan Fatihah yang merubah makna surah Fatihah tadi. Sementara dalam keyakinan mazhab Syafi'i, membaca Fatihah itu adalah rukun dari sholat. Maka kalau terjadi hal seperti ini, saya kemudian melakukan mufarokoh. Saya keluar dari sholat saya. Kenapa? Bacaan Fatihahnya menurut saya tidak sah. Ya, itu yang menjadi wajib. Yang sunnah misalnya makhraj huruf di luar surah Al-Fatihah. Ya, secara umum benar tapi tajwidnya salah semua gitu ya. Hafalannya bagus. Nah, maka saya boleh saja untuk kemudian saya keluar dari jamaah itu. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa, ada aspek sosial yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya nanti ini akan mengakibatkan kegaduhan sosial, maka tidak ada salahnya Anda langsung saja sholat. Teruskan. Kalau nanti misalnya Anda meyakini ini tidak sah, kan masih ada waktu untuk melakukan iadah, mengulangi sholat secara sendiri. Ya. Itu boleh ya dilakukan. Itu boleh dilakukan. Ya. Atau boleh jadi nih Mbak Eva ya, yang memang orang ini terkenal sebagai mujahir bil fisqi, orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ya, di kampung saya itu udah terkenal lah, dia ini ahli maksiat. Tiba-tiba mengimami. Masyarakat, mungkin masyarakat awam mengatakan, oh ini nggak ada persoalan lah. Nah, ketika saya ahli agama, maka saya ketika tidak tahu asalnya, ya kita sholat, begitu tahu imamnya seperti itu, ini orang fasik misalnya, mohon maaf ya para pemirsa ya, misalnya terlibat perzinaan, minum-minuman keras, maka saya yang tahu, dan saya tahu ini tidak mengakibatkan kegaduhan sosial. Begitu saya mufarokoh, orang bertanya nanti, kenapa Pak Faiz kok tadi mufarokoh? Saya mohon maaf, orang ini kan ahli maksiat. Masa kalian jadikan imam? Dan mereka mengerti itu. Maka saya waktu itu wajib Mbak Eva untuk melakukan mufarokoh di situ. Oke, baiklah Kiai. Dan itu sebetulnya tata caranya sama saja ya Kiai ya. Artinya keluar dari saf dan bisa langsung melakukannya di tempat yang sama begitu ya Kiai ya. Kecuali nanti ada ketentuan terpisah kalau itu seorang imam. Imam dalam arti syariat.
yang dulu ketika dia diangkat jadi imam tuh melewati proses baiat. Kayak Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Umar. Karena kan dulu itu khalifah pemimpin negeri itu. Maka mereka yang berhak untuk memimpin sholat. Karena dulu syaratnya menjadi khalifah itu mampu untuk memimpin sholat. Kalau nanti saya berpisah dari sholat dengan mereka, itu dipahami saya kemudian melakukan gerakan separatis nih. Memisahkan diri dari kekuasaan negara. Maka yang seperti itu tidak dibenarkan karena akan mendatangkan bencana yang lebih besar daripada sekedar tajwid imam yang salah tadi. Oke, baiklah. Nah Kiai, ini masih terkait sholat ataupun juga menjaga aurat ya, mungkin lebih tepatnya begitu, terutama bagi perempuan, bagi saya begitu ya. Apakah memang kaki itu termasuk aurat wanita? Artinya kalau kita menjalankan sholat, apakah harus memakai kaos kaki atau bagaimana Kiai? Mazhab mayoritas ulama, dan itu yang saya fatwakan, itu kaki perempuan itu termasuk bagian dari aurat. Sekalipun sebagian dari mazhab Imam Abu Hanifah itu membolehkan kaki perempuan itu terlihat dalam sholat kalau telapaknya, Mbak Eva. Jadi gini, kalau orang sholat berdiri, kan secara umum telapak kakinya itu kan tertutup semua. Kayak kita Mbak Eva berdiri kan ini baju nutup semua. Nah, adapun telapak bawah itu kan ditutup oleh tanah. Karena ini kan berpijak sama tanah, jadi kan nggak bisa kelihatan. Karena yang diminta ketiga itu kan atas dengan samping. Bawah kan sudah tertutup dari bumi ini. Nah, tetapi ketika nanti dia bergerak, maka kan telapaknya ini terbuka nih. Kalau nanti ada yang terbuka bagian bajunya, sekedar ketika dia misalnya melakukan gerakan sujud, itu sebagian madhab Imam Abu Hanifah mengatakan tidak apa-apa. Ya, tapi yang saya bawa mati, yang saya tanggung jawab nih di gapai kemuliaan, itu aurat. Jadi perempuan tuh pilihannya dua, Mbak Eva. Ikuti tradisi Indonesia yang pakai mukena panjang, sehingga gerakan apapun itu tidak mengakibatkan kaki terlihat. Kalau kemudian pakaian yang dikenakan itu misalnya tidak bisa mengcover, menutup ketiga gerakan dalam sholat tadi, maka ya alternatifnya menggunakan kaos kaki agar kakinya tertutup. Nah, kaos kaki yang seperti apa sebetulnya Ki? Karena kadang-kadang sekarang apalagi perempuan ya, kaos kakinya bermacam-macam. Ada kaos kaki yang kemudian apakah memang harus betul-betul menutupi karena ada yang mungkin samar, agak transparan atau pendek. Dia dikatakan memang betul-betul menutupi tubuh kita. Ya, jadi bisa jadi kaos kakinya tipis, tapi warnanya hitam pekat. Itu kan menutup, Mbak Eva. Bisa jadi agak tipis tapi warnanya itu transparan, maka bisa melihat cerah, itu nggak boleh. Jadi yang hati-hati, gunakanlah kaos kaki yang tebal atau kaos kaki yang tipis tapi dengan warna yang gelap. Nah, adapun panjang pendeknya itu tergantung pakaian atasnya. Kalau pakaian atasnya bisa tetap menutup banyak, maka boleh jadi sebatas setengah betis, iya. Tapi kalau nanti terbuka dan dia khawatirkan terlihat, ya tutup saja sampai bagian yang kira-kira memang terlihat ketika ada gerakan berubah dalam sholat itu. Oke, baiklah, sudah jelas sekali. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.